Alexander Stankovic kini hampir pasti akan bergabung dengan klub asal Belgia, Club Brugge. Menurut laporan dari Sport Mediaset, pekan depan dijadwalkan akan berlangsung pertemuan penting untuk merampungkan proses transfer gelandang muda tersebut ke tim berjuluk Blauw en Zwart. Operasi transfer ini bernilai total 10 juta euro dan akan mencakup klausul hak pembelian kembali yang tetap dimiliki oleh Inter. Franco Mastantuono yang baru saja bergabung dengan Real Madrid hanyalah contoh terbaru dari kesuksesan Akademi Muda River Plate, yang semakin berkembang berkat kerja keras Marcelo Gallardo. Dari lini muda klub raksasa Argentina itu kini muncul nama Ian Subiabre, pemain serba bisa berusia 18 tahun yang kabarnya tengah dipantau oleh Inter. Menurut laporan dari River Noticias, Inter telah menunjukkan ketertarikan serius terhadap Subiabre, yang dikenal dengan kecepatan, teknik tinggi, dan kemampuan mencetak golnya. Pemain muda ini telah menanjak cepat dalam hierarki tim muda River dan mulai mencuri perhatian banyak pencari bakat di Eropa. Subiabre juga sudah mengantongi pengalaman bermain untuk timnas Argentina U20 meski usianya masih di bawah rata-rata skuad. Dengan performa menjanjikan dan potensi besar yang dimilikinya, ia kini menjadi salah satu aset paling diburu di bursa transfer. Saat ini, Subiabre terikat kontrak hingga Desember 2026 dengan klausul pelepasan sebesar 30 juta euro. Namun, berdasarkan permintaan Gallardo, manajemen River tengah berupaya memperpanjang kontraknya beberapa tahun lagi untuk mengamankan masa depannya di klub. Saat ini, tidak ada negosiasi yang sedang berlangsung antara Davide Fratesi dan klub manapun. Napoli masih memantau situasi gelandang Inter tersebut, meski belum pernah benar-benar melayangkan tawaran konkret. Sementara itu, ketertarikan dari Atletico Madrid dikabarkan telah berakhir. Beberapa waktu lalu, sempat muncul kabar bahwa klub Spanyol itu tertarik pada Fratesi, namun Inter disebut meminta Giuliano Simeone sebagai bagian dari kesepakatan, yang pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Kedepannya, masih harus dilihat apakah akan ada klub yang benar-benar bergerak setelah Fratesi sepenuhnya pulih dari operasi hernia inguinalis. Namun untuk saat ini, Inter tidak berniat melepas pemain berusia 24 tahun itu. Justru sebaliknya, pihak klub menganggap mantan pemain Sassuolo itu sebagai bagian penting dari proyek tim dan sedang mempertimbangkan perpanjangan kontraknya. Informasi ini disampaikan oleh jurnalis Matteo Moretto melalui kanal YouTube Fabrizio Romano in Italiano. Mehdi Taremi bersiap kembali ke Italia setelah sempat tertahan di Teheran akibat konflik selama 12 hari antara Iran dan Israel. Dengan dimulainya kembali penerbangan internasional di Iran, striker asal Iran itu diperkirakan akan terbang ke Italia pekan depan. Menurut laporan jurnalis Tasnim News Hatam Shiralizadeh, persiapan pramusim Inter akan dimulai pada 20 Juli. Namun Sport Mediaset mengoreksi bahwa Taremi dijadwalkan untuk bergabung pada 26 Juli. Meski begitu, masa depan mantan penyerang Porto tersebut di Inter tampaknya tidak akan lama. Klub Nerazzurri terbuka untuk melepas Taremi dan sedang aktif mencari solusi agar ia bisa menemukan klub baru sebelum tanggal tersebut. Pihak Inter disebut tidak akan mempersulit kepergian sang pemain, meski juga tidak akan memberikan potongan harga secara cuma-cuma. Kontrak Taremi masih berlaku hingga 2027, dan Inter menilai harga jualnya sekitar 10 juta euro. Hingga kini, belum ada ketertarikan konkret dari klub Italia, dan satu-satunya minat yang muncul datang dari Turki, tepatnya dari Beşiktaş. Kontak dengan agen Taremi terus berlanjut, dan situasi masih terbuka. Jika pada akhirnya tidak ada kesepakatan transfer yang tercapai sebelum 26 Juli, Taremi akan tetap dipanggil ke pemusatan latihan Inter dan mulai bekerja di bawah arahan pelatih baru Christian Chivu, sembari menunggu perkembangan transfer lebih lanjut. Menurut laporan dari Sport Italia, Parma saat ini tidak berniat melepas bek muda mereka, Giovanni Leoni. Namun, situasi bisa berubah, karena baik Inter maupun Milan menunjukkan minat yang kuat untuk memboyong pemain bertalenta tersebut, tergantung pada perkembangan penjualan pemain dari skuad masing-masing klub. Baik Inter maupun Milan dikabarkan siap menyusun strategi agresif demi mendapatkan Leoni, termasuk kemungkinan mengajukan tawaran yang menggiurkan dan menyertakan pemain sebagai bagian dari kesepakatan. Meskipun Parma masih bersikukuh mempertahankan sang bek, tekanan dari dua raksasa Serie A ini berpotensi mengubah peta negosiasi dalam beberapa pekan ke depan. Christian Aslani menjadi salah satu nama yang berpotensi meninggalkan Inter pada bursa transfer musim panas ini. Jika kepergiannya terwujud, klub Nerazzurri harus melakukan perombakan besar di sektor gelandang.
Menurut laporan dari Sky Sport, Real Betis dari Spanyol dikabarkan tengah memantau situasi gelandang asal Albania tersebut. Aslani, yang dikenal sebagai pendukung Inter sejak kecil, belum mendapatkan peran reguler dalam skuad utama selama beberapa musim terakhir. Kurangnya waktu bermain itulah yang mendorong kemungkinan dirinya mencari tantangan baru, di mana ia bisa tampil lebih konsisten dan menunjukkan seluruh potensinya. Betis menjadi salah satu klub yang sejauh ini telah melakukan pendekatan awal terhadap mantan pemain Empoli tersebut. Roberto Donadoni turut memberikan pandangannya mengenai persaingan di Serie A musim depan. Dalam keterangannya di sela-sela acara FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Treviso, mantan pelatih tim nasional Italia itu menyebut Inter sebagai tim yang tetap menjadi jaminan kekuatan utama. Ia juga menyoroti ambisi Napoli yang terus berupaya membangun skuad yang semakin kompetitif. Tak ketinggalan, Donadoni menyebut Milan, Juventus, dan Roma sebagai tim-tim yang akan punya peran penting, tergantung pada bagaimana aktivitas mereka di bursa transfer musim panas ini. Setelah diperkenalkan secara resmi sebagai pemain baru Inter, Angioan Bonni berbagi sejumlah cerita menarik dan sisi personalnya melalui wawancara dengan situs resmi klub. Ia memulai dengan mengenang masa kecilnya yang penuh energi. Saya sangat hiperaktif waktu kecil, dan judo saja tidak cukup untuk menyalurkan energi saya. Karena itu, ibu mendaftarkan saya ke tim sepak bola saat saya berusia 5 atau 6 tahun. Sejak itu, saya langsung jatuh cinta pada sepak bola dan tidak pernah berhenti. Bonni juga mengungkap perubahan posisi yang dialaminya dalam perjalanan karirnya. Sampai usia 16 atau 17, saya bermain sebagai gelandang. Lalu pelatih memindahkan saya ke posisi penyerang. Bisa dibilang keputusan itu tepat, melihat bagaimana karir saya berkembang. Mengenai gol terindah yang pernah ia cetak, Bonni menyebut satu momen yang tak terlupakan. Gol ke gawang Monza pada 15 Maret lalu. Itu laga penting dalam perebutan zona aman. Di menit ke-84, saya ambil bola di tengah, lewati 2 bek, lalu tendang melengkung ke tiang jauh. Laga berakhir 1-1, dan gol itu sangat penting. Saat kecil, Bonni mengidolakan Cristiano Ronaldo. Tapi saat berbicara tentang legenda Inter, jawabannya jelas. Ronaldo il Fenomeno adalah favorit saya sepanjang masa di Inter. Seorang penyerang luar biasa. Ketika ditanya soal tempat yang paling berarti baginya, ia menjawab, tanpa ragu, rumah saya di Tours, Prancis. Bonni juga mengungkap sisi lain dari dirinya. Ia penggemar musik rap dan soul, yang menurutnya membantu meredakan tekanan sebelum pertandingan. Ia juga menyukai basket, bermain padel di waktu luang, dan gemar menonton film. Saya tidak punya film favorit, tapi baru-baru ini menonton F1 dengan Brad Pitt dan saya sangat menikmatinya. Lalu, apakah ia pernah memikirkan jalur karir lain? Tidak pernah. Saya hanya ingin jadi pesepak bola, dan saya berhasil mewujudkan mimpi itu. Dalam wawancaranya bersama Radio Sportiva, pelatih Giuseppe Iacchini mengungkapkan antusiasmenya terhadap Ian Ange Bonni, penyerang kelahiran 2003 yang pernah ia tangani saat masih melatih Parma. Iacchini mengenang masa awal kedatangannya di klub pada bulan Desember dalam situasi yang tidak mudah, di mana Parma tengah menjalankan proyek pengembangan pemain muda, termasuk Bonni yang saat itu baru berusia 18 tahun. Ketika saya tiba, kondisinya cukup rumit. Klub sedang fokus pada proyek pemain muda, banyak dari luar negeri, dan Bonni adalah salah satunya. Meskipun masih sangat muda, kualitasnya langsung terlihat. Saya langsung mengatakan ke manajemen bahwa dia harus berlatih bersama tim utama, ujar Iacchini. Iacchini kemudian menjelaskan lebih jauh soal karakteristik Bonni, yang kini bergabung dengan Inter. Ia punya kemampuan melihat peluang dengan baik, meskipun statistik golnya belum sepenuhnya mencerminkan hal itu. Tapi kualitasnya dalam penyelesaian akhir sangat terlihat. Dia punya kekuatan otot yang luar biasa, fisik yang kuat, dan kemampuan teknik yang bagus. Akselerasinya tajam dan progresinya sangat mengesankan. Terakhir, sang pelatih memberikan pendapat soal posisi ideal sang pemain. Ia bisa bermain sebagai penyerang utama maupun sebagai second striker. Menurut saya, Inter telah membuat perekrutan yang sangat tepat. Bonni memiliki potensi besar untuk masa depan. Dalam wawancaranya di TV Play, mantan kiper legendaris Inter, Walter Zenga, menanggapi dinamika internal yang sedang terjadi di klub, khususnya terkait masa depan Hakan Çalhanoğlu. Zenga menyampaikan keraguannya terhadap cara Inter mengelola komunikasi publik,
terutama setelah pernyataan Presiden Giuseppe Marotta mengenai komentar Lautaro Martinez. Jika Marotta tidak mengatakan hal itu, semuanya akan tetap terbatas pada pernyataan Lautaro saja, ujar Zenga. Namun ia kemudian menyampaikan dugaan yang cukup mengejutkan. Saya mulai curiga, jangan-jangan semua ini memang dirancang untuk membuka jalan bagi kepergian Calhanoglu. Zenga menilai bahwa keputusan Marotta untuk secara terbuka mengaitkan ucapan Lautaro dengan Calhanoglu bisa jadi bukan sesuatu yang spontan. Kalau tidak, saya tidak mengerti kenapa Marotta sampai mengeluarkan pernyataan seperti itu. Ini langkah yang justru memunculkan banyak interpretasi dan membuka berbagai kemungkinan, pungkasnya. Bologna resmi mengumumkan perekrutan Martin Vitic dari Sparta Praha dengan status transfer permanen. Bek kelahiran 2003 asal Ceko ini dipuji dalam pengumuman resmi klub sebagai pemain yang tangguh dalam duel fisik, terutama duel udara, berkat kekuatan fisiknya. Kedatangan Vitic juga menandai kepergian Sam Beukema dari Bologna. Bek asal Belanda itu kini bersiap untuk pindah ke Napoli dan bermain di bawah arahan Antonio Conte.